Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam materi filsafat. Kali ini kita akan membahas mata kuliah yang bertemakan penerapan etika. Selamat menyaksikan. Etika berasal dari kata Yunani, yaitu adalah ethos, yang berarti studi sistematik. Konsep dasar nilai tingkah laku seperti baik jeleknya kita, keharusan atau adat, benar dan salah. Etika berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak-hak dan kewajiban moral atau akhlak. Etika harus menjadi ilmu bila kemungkinan-kemungkinan etis atau azas dan nilai tentang yang dianggap baik dan buruk, yang begitu saja diterima dalam masyarakat dan seringkali tanpa disadari menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Jadinya, teman-teman sudah mengetahui sedikit berkenaan tentang etika. Etika itu berbicara tentang baik jelek, benar dan salah. Etika juga bersumber di dalam masyarakat, seperti norma, keadaan umum adat istiadat yang ada di situ. Itu bagian dari sebuah etika. Bahkan di dunia pendidikan, di dunia pendidikan itu etika itu sangat dibutuhkan di dalam kita melakukan sebuah penelitian. Etika sebagai cabang filsafat ada dua. Yang saya ambil di sini ada tiga, tetapi yang saya ambil sebagai bagian dari etika itu ada dua. Yang pertama itu adalah moralitas atau ciri khas manusia. Moralitas itu sendiri, moral manusia. Kemudian yang kedua yang kita bahas adalah etika, ilmu tentang moralitas. Jadinya di sini etika dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha melihat secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikerjakan oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memiliki fakta sebagai dasar pengambilan sebuah keputusan. Yang kedua adalah etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Unsur di dalam materi etika yang pertama adalah kebebasan, merupakan unsur penting dalam etika. Kebebasan memberikan pilihan bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Kewajiban merupakan beban yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, hati nurani. Suara hati seringkali disebut dengan hati nurani. Kata sinteresis lebih tepat diartikan sebagai hati nurani, yaitu pengetahuan intuitif tentang prinsip-prinsip moral. Jadinya, di dalam etika itu memiliki tiga unsur penting. Ada tiga unsur penting di dalam penerapan sebuah etika itu sendiri. Teori-teori etika yang pertama adalah hedonisme. Apa itu hedonisme? Yaitu adalah pandangan ini berasal dari filsuf Yunani besar, yaitu Aristoteles. Dalam bahasa Yunani adalah baik yang memuaskan keinginan kita, apa yang meningkatkan kuantitas kesenangan atau kenikmatan dalam diri kita, akan tetapi ada batas untuk mencari kesenangan. Nah, jadinya di sini tuh sebuah etika khususnya di hedonisme itu mencari sesuatu keinginan. Jadinya keinginan, memuaskan keinginan diri kita. Namun, di dalam kita mendapatkan sebuah keinginan, di situ ada pengukuran kuantitasnya, nilainya. Ingat, nilai kesenangan di dalam filsafat itu tidak terukur. Ketika nikmat tersebut ataupun kesenangan tersebut didapatkan, maka suatu saat itu ada namanya
kesenangan itu ada batas. Ketika kita berbuat, misalnya, saya hari ini sukanya misal membaca buku. Saya merasa puas dengan membaca buku. Namun suatu saat kesenangan kita membaca buku itu akan terhentikan. Nah, itu kenapa dibilangkan itu kesenangan itu selalu ada batasnya. Kemudian yang kedua itu adalah eudemonisme. Dalam bukunya Etika Nikomakia, itu ia mulai menegaskan bahwa dalam setiap kegiatannya manusia mengejar suatu tujuan bisa dilihat juga dengan dalam setiap perbuatan kita ingin mencapai suatu yang baik bagi kita. Jadinya dia ini di dalam sebuah bukunya ya, Etika itu, eudemonisme itu selalu menekankan kepada perbuatan yang baik. Artinya mencapai sebuah perbuatan yang baik. Kita berusaha untuk berbuat baik dari hari ke hari. Kemudian yang ketiga adalah utilitarisme. Nah, keempat adalah deontologi, yaitu semua sistem etika yang dibahas sampai di sini memperhatikan hasil perbuatannya. Baik tidaknya perbuatan dianggap tergantung pada konsekuensinya, karena itu sistem-sistem ini disebut konseksualitas. Jadinya deontologi itu bukan mempelajari, deontologi itu bagian dari sistem etika yang memiliki konsekuensinya di dalam kita melakukan sebuah tindakan. Misalnya baik seterusnya. Nah, substansi etika di sini dibagi menjadi 3, teman-teman. Masih ingat proses pembelajaran terdahulu bahwasanya filsafat itu memiliki 3 pilar penting. Yang pertama itu adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadinya, ontologi itu adalah etika. Dalam aspek ontologi dapat dikelompokkan menjadi 2 aspek, yaitu deskriptif yang tadi, dan yang kedua itu adalah normatif sebagai ilmu atau atribut. Nah, sedangkan etika sebagai kumpulan mengenai penilaian dan tanggapan terhadap perbuatan manusia itu disebut deskriptif. Jadinya kita menilai ya, etika itu adalah menilai dari sebuah tanggapan dari perbuatan manusia. Kita sendiri bisa menilai orang lain. Kemudian yang kedua adalah etika sebagai predikat atau atribut yang membedakan hal-hal. Nah, ini yang membedakan hal-hal, perbuatan yang bersifat etik, jujur, susila, tidak berbohong, baik betul, yang seharusnya misalnya seperti itu. Itu adalah bagian dari aspek etika yang biasa disebut dengan normatif. Jadinya kita bisa melakukan perbedaan hal-hal ya yang bersifat etik, misalnya jujurkah, tidak jujur, dan kemudian yang kedua adalah epistemologi etika. Aspek epistemologi itu adalah sebuah pembenaran yang menyatakan pada dasar mengapa hal atau perbuatan itu harus dilakukan. Nih, misalnya ada contoh kasus nih. Pasien sedang menghadapi maut karena penyakit kanker dan sedang menderita sakit yang hebat. Jadinya ini ada seorang perempuan, seorang wanita yang mengidap penyakit kanker stadium 4 dan pada saat stadium 4 itu seluruh jaringan kanker itu sudah bermetastase ya, menyebar kemana-mana sehingga mengalami rasa nyeri hebat kepada pasien tersebut. Pertanyaannya, apakah tindakan Anda bila Anda sebagai perawat yang sedang melakukan proses keperawatan? Jadinya kembali lagi kepada unsur etika, kembali lagi kepada unsur pengetahuan kita sebagai petugas pelayanan kesehatan. Hal apakah yang harus kita lakukan? Nah, insya Allah nanti kita mungkin ya di minggu semester selanjutnya itu ada yang membahas tentang etika ya, etika secara runtut. Jadinya itu adalah materi yang dimana itu membahas tentang etika keperawatan. Jadinya di situ apa yang harus dilakukan oleh seorang perawat, tindakan apa yang dilakukan oleh seorang perawat di dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Nah, sebagai contoh ini, tindakan kita apa? Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan pasien seperti itu? Gitu. Jadinya, kenapa sih harus disinggungkan dengan etika? Karena
Etika itu adalah mengacu kepada nilai kita di dalam melakukan sebuah tindakan. Entah itu tindakan kita di pekerjaan, tindakan kita perlakuan kepada orang tua kita, tindakan kita kepada orang yang lebih tua daripada kita, itu harus ada etika. Begitu juga dengan pekerjaan. Ketika mendapatkan seorang pasien seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Itu hanya ada di pikiran teman-teman dan disesuaikan dengan pengetahuan apa yang teman-teman dapatkan. Kemudian yang terakhir adalah aksiologi etika. Mohon maaf, ini ada kesalahan dari dalam penulisan. Sebenarnya ini adalah aksiologi etika. Moral merupakan landasan bertindak supaya tidak bergantungan dengan nilai-nilai lain yang sudah dimiliki kelompok. Adat istiadat, agama, dan ilmu. Contoh, etika penelitian nih. Nah, ketika kita melakukan sebuah etika penelitian, sebelum melakukan sebuah penelitian di responden, di masyarakat, itu penelitian kita harus lulus uji etik terlebih dahulu. Nah, uji etik di Indonesia itu adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau terjadinya kerugian di salah satu pihak. Misal, ketika kita melakukan sebuah penelitian, tidak ada tim etiknya yang sebagai reviewernya, apa yang kita lakukan? Kita bisa seenaknya saja kepada responden tersebut. Nah, karena Republik Indonesia itu adalah memiliki tim etik ya, salah satunya itu adalah organisasi di bawah kementerian, itu bernama KEPKN. Jadinya kepanjangannya Komisi Etik Kesehatan Nasional, karena berdampak sangat penting ya untuk melakukan sebuah etika. Tidak harus kita melakukan sebuah perilaku kita kepada orang lain, tindakan kita kepada orang lain, tetapi etika juga sudah masuk ke dalam ranah sebuah penelitian. Yang disebut hasil akhir di dari sebuah etika di dalam penelitian itu adalah yang biasa disebutnya ethical clearance, atau biasa juga yang kita sebut informed consent. Karena di informed consent tersebut adalah sebuah perjanjian yang dilakukan pada saat melakukan penelitian antara si peneliti dengan responden yang akan diteliti. Nah, di sini teman-teman, unsur atau materi etika saya bagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah nilai, yang kedua itu adalah hak, dan yang ketiga itu